Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang e-learning journal mengenai rangkaian materi dari agenda ketiga, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau World of Government. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai e-learning journal dari rangkaian materi agenda ketiga pada latihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Berikut pokok pembahasan yang akan kita bahas pada e-learning journal kali ini. Yang pertama ada manajemen ASN, lalu pelayanan publik, dan WOG atau World of Government. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN ialah pengelolaan ASN. Untuk menciptakan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar. Nilai dasar yang dimaksud di sini ialah nilai dasar aneka pada ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lalu etika profesi, yaitu menciptakan ASN yang beretika sesuai etika profesinya. Selanjutnya bebas intervensi politik dan bersih dari KKN. Kita lanjut ke kedudukan ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada PNS atau pegawai negeri sipil, dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, apa bedanya PNS dan P3K? PNS ini pegawai tetap, memiliki NIP. Sedangkan P3K dia berdasarkan perjanjian kerja dan jangka waktu tertentu. Lanjut ke peran ASN. Peran ASN di sini ada 4. Yang pertama itu perencana, pelaksana, pengawas, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Lalu kita lanjut ke fungsi ASN. Fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan pemerintah. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, perekat serta pemersatu bangsa. Kita lanjut ke konsep sistem merit dalam manajemen ASN. Nah, apa itu sistem merit? Nah, sistem merit ini dibuat untuk menjamin transparansi dan keadilan baik bagi organisasi maupun ASN itu sendiri. Nah, manfaatnya bagi organisasi itu mendukung prinsip akuntabilitas yang menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, manfaatnya menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai seorang pegawai. Lanjut ke bagaimana pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama itu ada perencanaan kebutuhan. Ini bisa diadakan melalui analisis jabatan dan kinerja. Selanjutnya pengadaan. Ini melalui rekrutmen CSN yang saat ini sudah menggunakan sistem CAT atau Computer Assist Test yang bekerjasama dengan BKN. Selanjutnya pengembangan karir, ada promosi dan mutasi, ada manajemen kinerja, ada penggajian, penghargaan, disiplin, dan perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang pelayanan publik. Nah, apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik ialah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikut ada 3 unsur pelayanan publik. Yang pertama itu institusi penyelenggara, yang kedua masyarakat sebagai penerima, dan yang ketiga unsur kepuasan penerima layanan. Yang di sini masyarakat.
Berikutnya ada beberapa prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Itu partisipasi aktif dari orang yang memberikan pelayanan. Lalu transparan. Itu prinsip keterbukaan. Artinya terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Lalu ada responsif, cepat tanggap, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan individu satu dengan individu lain. Lalu murah dan mudah, lalu ada efektif dan efisien, mudah dijangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Kita lanjut ke hakikat pelayanan. Hakikat pelayanan, pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Sebagai ASN, kita berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip tadi pelayanan publik ini. Lanjut ke klasifikasi pelayanan publik. Pertama ada pelayanan administratif. Itu menghasilkan berbentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik. Lalu pelayanan barang. Itu menghasilkan bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh masyarakat. Lalu ada pelayanan jasa. Itu menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir pelayanan regulatif. Itu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan undang-undang maupun kebijakan publik yang mengatur sendi kehidupan masyarakat. Lalu kita lanjut ke materi ketiga, yaitu materi WOG atau Wall of Government. Itu bagaimana pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, mengapa perlu Wall of Government itu? Yang pertama, karena adanya ego sentral. Adanya sikap ego sentral. Itu misalnya instansi A merasa unggul dibanding instansi lainnya. Lalu adanya dorongan publik untuk kinerja good government. Selanjutnya adanya keberagaman dalam setiap instansi. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut beberapa manfaat dari penerapan WOG atau Wall of Government. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan penyebaran informasi. Lalu adanya transparansi, meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dan meningkatnya pelaksanaan pemerintah yang efisien. Perubahan mindset dalam penerapan WOG. Berikut ini beberapa perubahan mindset dalam penerapan WOG. Yang pertama itu mindset penguasa itu menjadi pelayan. Sikap penguasa menjadi pelayan. Kita sebagai ASN harus merubah mindset kita. Tanamkan pada diri kita bahwa kita ini ialah pelayan masyarakat. Lalu yang kedua, wewenang menjadi peranan, di mana tugas-tugas kita di instansi akan menjadi lebih diterima oleh masyarakat jika kita melaksanakan peran kita dalam membantu masyarakat. Mindset ketiga, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Itu lanjut ke manfaat yang dicapai dengan WOG. Ada efisiensi, penghematan, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Kita lanjut ke best practice penerapan WOG. Itu ada cara kerja baru. Nah, cara kerja baru ini kita sebagai ASN harus mengikuti perkembangan zaman. ASN dituntut harus melek teknologi sehingga membantu mempermudah pekerjaan dan memberikan inovasi-inovasi baru untuk masyarakat. Lalu akuntabilitas dan insentif. Selanjutnya tantangan dalam praktek WOG. Pertama ada kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Itu mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan.
di mana terjadinya penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Tantangan selanjutnya itu nilai dan budaya organisasi. Menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Tantangan berikutnya ialah kepemimpinan. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, sekian pemaparan e-learning jurnal dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.